Dan hai, jadi kamu baru saja selesai dengan sosial mediamu yang tadinya kamu melihat platform TikTok yang isinya joget-joget, entah itu ada juga informasi tentang konspirasi dari alien yang katanya lagi heboh nih di Meksiko, sampai-sampai mengenai kasus-kasus di negeri ini. Namun dengan hal tersebut kita itu bosen kan, jadi kayak pindah ke aplikasi lain, dan di sana kita menemukan hal yang menarik, yaitu teman kita. Di situ terlihat postingannya, ia baru saja menikah dengan seseorang yang kamu tidak kenal, dan padahal kemarin diundang untuk menghadiri pesta pernikahannya, malah nggak datang. Yap, ini sebagian dari ceritaku yang aku alami, dan barangkali aja ada sepenggal yang sama dari apa yang aku lihat barusan. Tidak, aku nggak terganggu dengan postingan pernikahannya tersebut. Namun yang membuatku sedikit merenung adalah kenapa seakan orang-orang di sekitarku telah meraih sebuah pencapaian dan kamu enggak? Kan? Bukan enggak begitu? Ataupun kamu juga mengalaminya? Kadang-kadang sedikit terbesit di pikiranku dengan sistem Tuhan yang katanya sebelum lahir kita diberikan gambaran 77 kali tentang proses perjalanan hidup kita, mulai dari lahir hingga wafat nanti. Oke, waduh, ini kayaknya agak sedikit menegangkan. Cuman gini sih, yang jadi penasarannya, apa yang membuat kita yakin untuk menerima tawaran tersebut setelah kita diperlihatkan gambaran kehidupan kita di dunia ini, dan kita langsung launching aja ke dunia ini gitu. Apakah kita memilih sekedar untuk merasakan kegetiran kehidupan semata ini atau kebahagiaan? Namun aneh juga kalau kita iakan tawaran tersebut cuman untuk merasakan kegetiran ini. Kayaknya kurang tepat sih. Namun jika dipikir-pikir, kok hidupku rasa getir ya, dan kapan bahagianya, atau bahkan saat ini aku juga sudah lupa kapan terakhir merasakan keberuntungan tersebut. Jadi kayak kita itu sering bertanya-tanya kan, dari hal-hal yang random, terus malamnya kita diterpa oleh overthinking gitu, sampai mikirnya ke situ kan. Kalau emangnya kita 77 kali diperlihatkan tentang gambaran kehidupan kita di dunia, apa yang membuat kita mengokekan itu untuk launching di sini gitu? Ya, dan ternyata ini hanya persoalan perspektif dari sudut pandang yang berbeda dengan jawaban yang, kalau pertanyaan tersebut dengan membawa sistem konsep Tuhan, ya hanya beliau yang tahu tentang rencana tersebut. Karena kayak ya ini sistem, ini adalah konsep Tuhan, jadi kayak beliau aja yang tahu tentang rencana tersebut, kayak apa yang sedang ia persiapkan untuk kita. Bahkan beliau pun punya harapan tersendiri dengan kita untuk menikmati kehidupan ini, untuk menikmati segala apa yang telah diciptakannya, termasuk kegetiran saat ini. Gimana kalau dari sudut pandang yang lain? Kayak aku ngerasa tertinggal dengan orang-orang di sekitarku. Kayaknya mereka terus berkembang dan berjalan, sementara aku stuck aja gitu. Benar adanya betapa merasakannya kehidupan ini jika selalu menjadikan orang lain sebagai tolak ukur ketenangan kita. Namun ya realitanya begitu sih. Oke, kita sambil rebahan dan dengerin musik dengan genre R&B mungkin. Aku milik gini ya. Sorry. Oke, kadang
sambil rebahan dan dengerin musik dengan genre R&B, aku mikirnya gini, mungkin dia lebih kompeten di bidang tersebut sehingga mendapatkan hasil yang kita sendiri pun mengidam-idamkan. Atau bagian ini aku cukup pesimis, kenalannya juga ada, jadi ya mungkin itu aja yang mempermudah jalannya untuk meraih itu semua, untuk meraih apa yang kita pengenin gitu. Dan kita di situ ada tanda tanya kan, kayak mungkin kita kurang berusaha untuk meraih itu, ataupun kita sedikit mempunyai relasi untuk menuju ke situ. It's okay, bukan berarti pasrah sih, pasti ada rencana lain yang kita sendiri lewatkan atau tidak memperhatikannya. Gini sih, ntar giliran kita juga ada, namun sekarang belum aja. Kayak oke, lakukan apapun yang kamu mau dan bahagialah dengan itu, harusnya sih. Walaupun gitu kadang ya kita kepikiran juga gitu, lagi menikmati hidup yang mengalir gitu aja, terus lagi enjoy lah pokoknya, ya tetap aja kepikiran. Dan itu menurutku normal aja, namun jangan sampai larut di dalamnya sih. Jadi ini hanyalah sekedar konsep, dan kita masing-masing sudah tahu kemana peraduan ini kita sampaikan, namun dibutuhkan juga dengan tindakan. Jadi buatmu yang saat ini ngerasa stuck ataupun tertinggal, nggak masalah. Kita sebagai manusia yang harus selalu menang, nggak harus selalu di atas. Karena gini sih, kita tuh sebagai manusia itu selalu menang tuh wajar gitu, tapi nggak selalu menang. Kita sebagai manusia itu menang itu it's okay, tapi kan nggak selalu gitu. Dan kita juga nggak selalu harus di atas terus ya, kadang di bawah gitu. Walaupun kadang kita ngerasa kayaknya stuck lah, ini aku lagi di bawah, lama banget, dan aku kalah, nggak tahu tanggapan menangnya gitu. Satu hal yang kamu harus tahu, bahwasanya ya kan hidup ini nggak selalu harus tentang kebahagiaan, ya gak sih? Karena dengan ini kita bisa melihat mulai dari orang-orang mana yang masih peduli dengan kita, dan ternyata seperti ini rasanya merasakan stuck dari orang lain di sekitar kita. Pada saat posisi ini kita jadi lebih tahu kan mana orang-orang yang lebih aware kepada kita, mana orang-orang yang acuh aja gitu. Karena kayak justru untuk melihat orang-orang yang katakan saja murni dari segi pertemanan segala macam ya, pada saat kita lagi benar-benar di bawah gitu. Karena kalau kita lagi berada di atas kayak semuanya berpakai topeng, jadi kita nggak tahu kayak si ini dekat karena kita begini, si ini dekat karena kita tulus atau enggak gitu. Ya daripada terus-terusan galau tentang kehidupan, daripada kita terus-terusan galau terhadap respon orang lain terhadap kita yang tidak seperti orang lain, kenapa nggak berusaha mencari kesenangan yang dapat membuat diri kita ini merasa lebih baik dari sebelumnya. Masa depan adalah suatu rencana yang kita nggak pernah tahu. Banyaknya cerita-cerita yang sering kita dengar dari kehidupannya yang terdengar konyol sampai ia meraih kesuksesan. Bahkan kesuksesan itu bisa dikatakan kayak gemilang gitu, padahal kayak dulunya begini, sekarang begitu gitu. Jadi kayaknya ada baiknya sedikit mengulik dari cerita-cerita tokoh tersebut, namun jangan sampai menelan mentah-mentah. Perlu ada telaah dengan pikiran kita sehingga kita dapat pemahaman dari kisah tersebut. Ya gak sih? Mungkin itu aja di podcast monolog Litania Amerta. Terima kasih udah ngedengerin aku. Terima kasih udah ngedengerin bacotan-bacotan ini yang berusaha untuk menjadi temanmu. Karena ya aku tahu mungkin kalian di sana
ngerasa kesepian dan nggak punya teman cerita. Dan aku melakukan ini karena aku rasa kalian adalah teman ceritaku dan kalian adalah pendengar setiaku. Jadi terima kasih banget. Dan kalau misalnya teman-teman juga mempunyai cerita ataupun hal-hal yang ingin disampaikan, tulis saja di kolom komentar, ataupun kalau ingin memberi saran ataupun kritikan di podcast ini, ya saya silakan, karena dari setiap podcast yang saya buat selalu ada kesalahan, selalu ada kekeliruan dan kekurangan banyak di situ. Oke, sekian dari aku. Terima kasih. BM.